90,6 Pro 2 RRI Takengon, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, jumpa lagi kita di podcast Pro 2 sore ini ya. Podcast spesial Hari Kebangkitan Nasional, tempat di mana ide, tawa, dan karya anak muda ketemu dalam satu obrolan yang seru dan penuh inspirasi ya. Karena hari ini bakal ngobrol tentang satu hal yang dekat banget sama generasi muda sekarang ya. Gimana caranya bangkit lewat tawa dan karya di tengah banyaknya tantangan. Ternyata anak muda itu masih punya cara keren loh buat tetap bersuara, berkarya, dan bikin orang lain semangat lewat komedi. Nanti kamu boleh gabung ya di RRI Takengon Channel. Podcast sore ini kita siarkan live di YouTube RRI Takengon, dan boleh typing langsung di kolom live chat atau bisa WhatsApp di 0813 8882 945. Dan sore ini aku gak sendirian teman Pro 2, ada kerabat aku, partner aku yang selalu setia menemani. Siapakah dia? Ada Gio. Oke Gio, bersama dua narasumber kece dari komunitas komedi Indo Takengon. Ada Bang Jo Pranata. Ada siapa lagi Gio? Yes, satu lagi ada Bang Fitra Harapan. Yeay. Tahu nggak Bang Fitra? Tadi si Gio pertama lihat rambut Bang Fitra, dia langsung terlena gitu loh. Aku mau panjangin juga gitu ya. Karena dulu sempat gondrong juga, pernah gondrong gitu ya. Atau bawahnya pengennya kayak gini terus. Iya. Jangan Tapi gondrong, nggak bisa jadi PNS nanti. Tapi kan pas aku liatin Bang Fitra pertama kali, rasa pengen iketin rambutnya gitu. Kasih ke rambut. Pernah dapat iklan sampo gak? Pernah. Oh, pernah. Oke. Sampo kuda. Oke teman Pro 2, kita bakal berbagi cerita tentang perjalanan mereka ya, membangun kreativitas, menyampaikan keresahan lewat candaan, sampai gimana panggung komedi bisa jadi ruang anak muda untuk bangkit dan berkembang gitu ya. Di podcast spesial Hari Kebangkitan Nasional sore ini ya. Kamu boleh gabung ya di WhatsApp-nya? Di WhatsApp kita di 0813 8882 945. Oke, boleh lanjut di YouTube kita di RRI Takengon Channel. Ya betul. Buat kamu yang malas di via WhatsApp, langsung jadi via YouTube aja. Iya, kalau mau di YouTube langsung lihat narasumber bintang tamunya ada Bang Fitra sama Bang Jo sore ini. Kamu boleh langsung typing juga di live chatnya ya. Yes. Oke, terkait bangkit lewat tawa dan karya anak muda ya, bareng komunitas komedi Indo Takengon. Stand up Indo Oh, Takengon. stand up, komunitas stand up komedi. Stand up Kita belum stand up Indo Takengon. Stand Nggak pakai up komedi. Indo Takengon. Takengon. Padahal udah pas loh, ini udah pas loh. Oke, mau ditanyain apa nih Gio? Dari tadi udah ini nggak kan sabar. sesuai dengan tema kita kan, bangkit lewat tawa dan karya anak muda. Menurut abang-abang sini sih, yang abang-abang di sini, se-powerful apa sih tawa tuh bisa bikin kita bangkit lagi dari keterpurukan yang mungkin yang dirasa kayak melelahkan terkait dengan Anak muda segala lah gitu ya. dengan overthinking, dengan rasa-rasa yang terjadi. Seberapa powerfulkah tawa itu bisa membangkitkan kembali semangat kita? Jadi obat gitu. Boleh dari Cucu mandi mod dulu silakan. Berarti ini kan untuk anak muda cuman kan. Iya, semuanya muda. Orang tua enggak ya, orang tua Orang tua enggak. nggak ikut nih. Orang tua Ya, nggak ikut. kebanyakan tuh konten-konten dari komunitasnya juga yang nongkrong banyak anak muda. Iya. Pas open mic gitu Iya. ya. Jadi Ya. ini lebih relate-nya ke anak muda sih. Iya. Seberapa pentingnya ketawa Bang Juga? Kayaknya ketawa itu penting kali Bang Penting, Juga. penting. Penting kali untuk anak muda zaman sekarang kan, Iya. di tengah lelahnya bekerja 9 to 5, masuk jam 9, pulang jam 5. Betul. Ya. Mikirin cicilan. Apalagi penyakit anak muda sekarang trust issue ya. Betul, trust Iya, issue. betul. Gampang, udah sulit percaya sekarang pemuda-pemuda sekarang. Apalagi banyak-banyak AI gitu kan. Sama ketawa kita juga bisa dari AI Bang kan. Iya, betul. Video-video kucing. Ada kakak lihat video-video kucing tuh? Kucing. Yang mana nih? Banyak. Kucing lagi masak gitu. Iya, kucing lagi masak, anaknya yang dimasak tuh kakak. Oh iya. Ayo sih tahu. Lebih bahagia anomali sekarang ya. Betul, anomali. Jadi yang lurus-lurus itu gak kepake dong. Kayak mana ketawa lurus? Nggak bisa. Pokoknya segini-gini dia. Gitu. Oke, jadi penting lah ya. Penting. ketawa. Penting, sangat penting karena obat stres juga kan. Betul. Betul. Karena kepercayaan diri itu kadang-kadang diawali dari ketawa kita ya kan, ataupun awali dari senyum kita. Iya. Iya. Oke. Awali harimu dengan tawa.
Iya, enggak senyuman. Oh, senyum dulu ya, senyum dulu ya, Bang. Senyum dulu Bangun baru tidur. ketawa gitu ya. Wah, bisa. Kalau kami akhir-akhir ini awali harimu dengan sarapan dah sekarang. Oh, iya. Karena banyak penyakit lambung juga menyerang ini ya, kan? Jadi harus sarapan juga. Iya, aku juga sih kalau nggak sarapan GERD-nya naik gitu ya. Iya. Untung Oke. masih muda. Jadi Bang Jo, kalian boleh ceritain nggak sih gimana awalnya kalian tuh tertarik masuk di dunia stand up comedy gitu? Awalnya tertarik gitu ya. Jadi kan seperti baik, saya jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Menarik. Sore. Jadi ini pertanyaan yang sangat menarik ya. Jadi di dalam Islam dikatakan bahwasanya sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya. Minimal ketika kita tidak bisa menolong harta, maka kita akan menolong lewat tawa. Iya. Jadi itulah ketertarikan saya sebenarnya dulu untuk bergabung di komunitas ini dan juga mengajak beberapa rekan-rekan lain untuk bergabung di komunitas ini. Jadi intinya kehadiran Bang Jo di bumi ini bermanfaat ya. Ya, setidaknya tidak melalui harta, melalui tawa. Betul. Iya. Betul. Kalau boleh tahu, kenapa sih lebih milih komedi untuk cara berkarya gitu? Silahkan Pak Pitra. Aku sebenarnya mau jadi petarung jalanan kan. Ya. Cuman nggak laris gitu. Susah. Susah. Karena kemarin terakhir daftar dia bukan daftar suci kompetisi stand up Bukan. comedy, Iya. tapi ikut Wise Team. Itu. Ghosting. Aku mau gantiin Mad Dog jadi stuntman. Kayaknya cocok juga tuh, Bang. Beneran nih, beneran alasannya itu. Nah, alasannya awalnya mau jadi penyanyi. Cuman pas nyanyi diketawain orang terus kan. Kenapa? Suaranya nggak bagus suaranya. Si kawan Kak. nyanyi apa nangis gitu ya? Akhirnya jadi pelawak aja lah kayaknya di stand up. Iya. Sama kan pembeda dari genre komedi yang lain. Iya. Stand up itu kan lagi tempat ke curhat gitu kan, tempat mengutarakan kekesalan. Makanya kalau abang-abang sama kakak-kakak sadar, kok stand up komedian itu rata-rata mukanya jelek kan? Enggak lah, kalian berdua ganteng. Ganteng, Pujian. Susah. ganteng. Susah. Enggak, kalian ganteng. Nggak mungkin dong aku bilangin kalian berdua cantik gitu kan. Susah. Kok Ini susah jangan sih? sampai ke slide hormus nih ya ditutup nih ya podcastnya. Gara-gara ada apa ini namanya ini pembohongan info publik ini. Enggak, kalian berdua jujur ganteng. Karena kalau aku bilang cantik, itu anomali. Betul, lebih parah. Betul. Itu parah tuh. Kecuali saya di konten saya bisa cantik. Dengan hijab dan juga dasternya gitu ya. Lebih jadi tempat anu sih Kak, tempat kami orang-orang yang dulunya nggak punya tempat untuk bicara di stand up comedy kami diterima. Wah. Dan satu lagi kan stand up comedy ini berangkat dari keresahan gitu ya. Jadi ada keresahan, beberapa keresahan. Kayaknya kalau dipendam itu nggak enak tuh ya kan. Jadi dibuat aja daripada kita buat serius, kita buat jadi ketawa gitu keresahan kita. Jadi lepaskan aja. Lepaskan aja. Gitu ya. Tapi kalau terkait dengan materinya diambil dari sebuah keresahan, ada nggak Bang kira-kira sumber-sumber lain? Yang bisa Perasaan diambil? semuanya nggak ada yang resah, lucu terus gitu ya. Maksud Gio, apakah sumber komedi itu berasal dari keserahan Keresahan. keserakahan Kerasahan kekerasan Keresahan. keresahan? iya. Apakah cuma dari situ aja sumbernya? Apakah bisa diambil dari yang lain juga? Banyak sebenarnya, tapi hal yang paling relate itu untuk diceritakan ke orang itu lebih baik bawanya keresahan dulu. Banyak dari yang lain, contohnya kayak kita lagi ngerosting gitu ya. Kalau kita ngerosting sosok ataupun tokoh tertentu kan kita harus riset dulu kan. Betul ya. Terus kita harus tanya dulu apa yang bisa dibahas sama nggak dibahasnya. Jadi nggak sembarangan kalau ngerosting orang pun itu nggak sembarangan ngerosting tokoh gitu. Oh, iya. Kita harus konfirmasi dulu ke dia. Nah, dia ada beberapa hal yang sensitif nggak bisa dibahas. Nah, jadi nggak hanya dari keresahan, ada beberapa komedian ini harus diiringi dengan riset juga gitu. Diambil dari sudut pandang lain berarti. Iya. Iya. Jadi walaupun dia sifatnya komedi, kalau bicara data harus yang sebenar-benarnya gitu Iya. dulu ya. Betul. Oke. Menarik sih. Oke Bang, Ju mau nanya lagi nih. terkait dengan Banyak banget nanya banyak ya. Ju, orangnya kan kepoan. Ya. Kepoan. Kalau nanya masih nggak apa-apa, asal jangan ditodong kami nyanyi ya. Pertanyaannya akar kuadrat kali. Walah. Bukan itu Bang. Terlalu Salah punchline. materi Kak. Oke nih Bang, terkait dengan awal pertama kali manggung menjadi stand up itu kapan? Iya, open mic ya. Awal pertama kali manggung. Dan apa sih yang dirasakan ketika awal pertama kali manggung?
Kayaknya lebih dulu Bang Jo deh sebelum daripada aku. Oh ya. Kalau awal-awalnya itu kan mungkin di tahun 2016-an ya gitu ya. Awal-awal di tahun 2016-an dan itu stand up comedy di Indonesia juga baru-baru ada. Baru-baru bangkit gitu. Jadi lihat di TV kan, ini keren nih. Dulu masih ada salah satu stasiun TV kan yang gambar burung itu. Oh iya, betul. Gambar burung itu yang Iya. menjadi pelopor Betul. stand up comedy sering nonton itu. Ternyata kita itu ngelucu itu nggak harus dengan banyak orang, maksudnya tidak harus dengan setup yang sedemikian rupa. Ternyata sendiri juga bisa ngelucu kayak gitu. Dan bagaimana caranya aku ini bisa gitu menghibur gitu ya kan. Iya. Tahun 2016 caranya gimana ya? Sering-sering nonton stand up comedy, akhirnya coba-cobalah dulu aja. Pertamanya di Takengon tuh ada Bang Duan juga kan. Bang Duan sama ada kawan satu lagi, 3 orang. Sekarang udah jadi MC keyboard ya. Ya betul, kenal banget. Tapi keren juga MC keyboard. Oke, Bang. Ya, ada bertiga. Terus setelah itu di tahun 2017-an, 2018-an baru jumpa Fitra, baru sama-sama anak-anak yang lain. Dan ini kan udah generasi ke-17 ya. Oh, 17. Dulu kan generasi ke-18 ke-16 masih kaya stand up comedy. 17 ini udah miskin nih. Jadi pengaruhnya di Bang Fitra nih. Enggak, bukan di Fitra, di generasinya maksudnya. Ini kan udah generasi kesian. Banyak udah generasi yang sebelumnya itu udah kita buat event, manggung dan mau baik skala kecil maupun besar gitu. Berarti awalnya 2016. Nah, di tahun 2016. Kalau dari Bang Fitra, kapan pertama kali manggung setup? Pertama kali manggung untuk yang beneran manggungnya Iya, iya. yang ditonton sama orang itu 2013 akhir. 2013 akhir. Iya. Oke. Aku masih jadi anak kampus. Oh, Aku Jadi SMA. di Jakarta Fitra. Jakarta, Ya, Jakarta. Jakarta Fitra kan ini ya. Migrasi ya, transmigrasi ya. betul. Migrasi. Susah nyari tanah sana Kak. Ya, dia migrasi ke sini. Mahal gitu ya. Oke, gimana Bang rasanya waktu pertama kali? Pertama itu juga dijebak sebenarnya sama teman-teman. Oh, dijebak. Oh, dijebak. Karena awalnya cuma sekadar suka stand up aja. Iya. Suka nonton. Ada teman jadi IO di acara yang burung itu. Ayo, burung. Oke. Nah, waktu itu kalau mereka tapping kan biasanya ada ice breakingnya dulu. Yes. Nah, waktu itu saya kebetulan ditodong untuk disuruh ikut ke situ. Itu awalnya. Pembuka jalan lah mereka juga. Iya. Sampai akhirnya jadi komik beneran. Iya, Wah, oke. keren perjalanannya. Luar biasa. 2013, udah 15 tahun lah ya. Iya, Kak. 15 tahun. Masih kayak gini-gini aja. Step by step lah ya. Ya, keresahan kami juga kan terhadap senior-senior yang udah nasional ini ya, ada jadi artis. Iya. Stand up comedy merubah hidupmu. Wih. Ternyata Hidup dari karya. Alah, di depan kita nih Gio ngomongnya gitu, padahal AC di mana-mana gitu Aduh. kan. oh udah pasti Kemana-mana. di warung sana ada 15.000. 15.000. Makanya kalau belanja sekarang aku pas ini Bang kembalinya gua usah jadi saham aja. Oke, Bang Fitra dan Bang Jo, menurut kalian berdua nih, dunia komedi di Takeng itu sekarang seperti apa perkembangannya? Karena kalau kita lihat semua anak muda ya yang punya akun media sosial, mereka itu larinya ke konten dan kontennya semua lucu-lucu gitu ya. Arahnya genrenya ke komedi. Ini menurut kalian berdua gimana sih perkembangannya sekarang ini? Kalau untuk di Takengon sendiri, aku agak kaget Kak. Pas baru aku balik kemari, nyoba beberapa materi yang menurutku berpikir kayaknya masuk nggak ya? Karena kan komedi itu harus relate sama penontonnya. Ternyata selera komedi orang-orang Takengon gokil Kak. Ya. Keren. Udah nge-up, udah bagus lah sekarang. Oke. Mungkin karena sering nonton Bang Paijo mungkin ya. Aku juga dulu iya, awalnya nontonnya Bang Paijo. Awalnya nontonnya Bang Jo gitu ya. Oke, kalau dari Bang Jo gimana melihat? Kalau menurut perkembangannya? aku karena perkembangan digital yang pesat gitu kan, jadi selera orang pun udah berkelas sekarang. Jadi udah nggak tabu lagi, nggak kayak di awal-awal dulu kan. Jadi kalau kita nonton stand up comedy masih ada di openingin dengan musik keyboard gitu. Nah, Kalau sekarang udah aman-aman aja lah. Kalau kita buat open mic nih malam minggu, nggak ada lagi yang nanya apa itu open mic. nah betul. Ya. Nah, jadi semenjak perkembangan sosial media yang sangat luar biasa ini, jadi
ngomongin stand up comedy itu bukan jadi hal yang tabu lagi di Takengon. Jadi menurut saya Iya. perkembangannya sangat luar biasa kalau di Takengon ini sekarang. Iya. Jadi pada intinya kita semua butuh hiburan di sini Betul. ya. Iya, butuh hiburan. Untuk tawa karena memang kehidupan tidak semudah itu. Ya karena kami juga menghibur diri dengan itu ya, buat Betul. materi ya. Menghibur diri sendiri itu ya dengan ngata-ngatain diri sendiri. Orangnya sendiri, Sekitar gitu. Jadi Gio, kalau hidup nggak semudah itu, kamu mau pilih hidup atau enggak sih? Kayak hidup aja sih. Hidup aja ya, karena ada Bang Fitra dan juga Bang Jo. Betul. Pekar kami. Iya, kami terhibur Kami gitu terhibur. ya. Sama konten-konten yang ada Ya kalau mau terhibur lagi malam minggu, jangan lupa setiap malam Ya. minggu di Spang Kopi Ya. Blangkola itu kita open mic di sana. Betul. Ya. Dan jelaskan dulu, Pit, jangan nanti orang ekspektasinya 200 nih kan. Pas ke sana sampai rupanya cuma sampai 100 ketawanya gitu. Nah. Jelasin dulu open mic Boleh, itu boleh, apa? boleh. Open mic itu adalah tempat di mana para stand up comedian atau komika itu melatih materi-materi barunya. Jadi mungkin kalau ada beberapa komik yang bawa materi 5 menit, mungkin cuma 3 menitnya yang lucu, atau mungkin cuma 1 menitnya, atau bahkan tidak lucu sama sekali. Tapi kan itu juga cuma dari 1-2 komik yang kayak gitu. Komiknya lumayan lah, sekarang udah ada 10 orang yang aktif. Insya Allah bisa menghibur. Oke. Ya, karena kita punya rangkaiannya banyak Kak. Tujuan kami kan bikin orang ketawa. Iya. Mungkin kalau nggak ketawa dari nonton stand up ya, mungkin dari yang bagian lainnya MC-nya bisa ketawa, kita bisa main games bareng di sana. Jadi rangkaian acara itu banyak. Intinya buat menghibur. Oke. Oh, kalau misalnya dari orang umum yang pengen ikut open mic, daftar dulu nggak? Enggak. Boleh, Enggak ada pakai daftar. Daftar. Karena Mental kan aja ya. open. terbuka. Terbuka. Ah. Jadi kalau di situ setelah kan kita kan ada line up ya. Jadi line up kita di sosial media stand up Indo Takengon itu kan selalu kita kasih tahu siapa aja yang mau perform nih malam minggu ini. Nanti kalau ada yang mau pasti ditodong sama MC-nya, ada yang mau ini enggak coba bawa jokes gitu, materi gitu. Langsung ditodong. Coba boleh kok, boleh. Langsung Sangat boleh. terbuka. Sangat terbuka ya. Ya. Iya, yang penting mental kamu aja dulu Gio. Ada mental nggak? Benar. Mental ada, iya. Ada lah. Tapi bagus sekali untuk melatih mental juga itu bagus. Betul. Iya. Karena kan kita udah jelasin di sini kan bukan untuk yang jangan nanti orang nonton stand up ini berharap ini nonton mens rea gitu ya kan. Jadi kalau ngeboom sekali 2 kali it's okay lah. Oke. Ya, jadi aman tuh. Bagus untuk melatih mental juga untuk public speaking. Anak-anak Oke. di komunitas juga sebenarnya banyak beberapa itu kalau dari dulu. Ah, Sebagian yang masuk ke komunitas itu kan namanya stand up comedy. Iya. Kadang nggak dapat komedinya, dapat stand upnya dia Kak. Melatih public speakingnya. betul. Belajar teknik miking dan segala macam tuh kita bisa belajar di sana. Dan kalau memang pun mau nyari yang lucu, next mungkin nyari yang 100% lucu kita harus buat show gitu Show, kan, Kak? ya, Show. show. Kalau show itu pakai tiketing, insya Allah nanti bisa kita Rencanakan lah. rencanakan dulu lah ya. Insya Allah di situ nanti baru. Kalau udah terrealisasi itu baru yang pasti lucunya. Ya, karena di sana juga kita nanti kalau ada show pasti kita juga ngundang stand up Indo yang lain Betul. ya. Iya. Karena kan stand up, kenapa namanya stand up Indo gitu. Nah, jadi stand up Indo ini adalah komunitas yang berbasis nasional. Nah, untuk nama ujung itu disesuaikan dengan kota masing-masing. Jadi kalau nanti ke Banda namanya stand up Indo Banda. Di Aceh kan sekarang yang aktif mungkin cuma 2 komunitas ya. Iya. Untuk sekarang ada stand up Indo Banda sama stand up Indo Takengon. Nah, nanti kalau di Medan juga kayak gitu, stand up Oke. Indo Medan. Iya. Oh, berarti setiap kabupaten kota ada ya komunitasnya? Tergantung manusianya juga. Tergantung manusianya juga. Ada yang mau menggerakkan gitu ya. Kadang-kadang enggak kita lihat juga kan pas cari-cari enggak ada stand up Indo Iya. Redelo enggak ada kemarin. Sama stand up Indo Blangkejeren enggak ada masih kita. BM kayaknya maksudnya membuat apa? ya. Masyarakatnya cuma itu Bang. Kecuali kita nanti mungkin buka di luar negeri mungkin. Ya. Nah, bisa tuh. Stand up Indo Thailand mungkin. Oke, tapi mudah-mudahan Iya. melalui komunitas stand up Indo Takengon ini ya, sehingga lahir stand up yang lain gitu ya. Ya, amin, Mudah-mudahan. amin, amin. Dan Kak, kalau ngomongin soal stand up, kayak anak muda zaman sekarang tuh banyak yang pengen menjadi Stand up komedian komika. Iya, ya. komika ya. Betul, banyak. betul. Banyak. Jadi kalau menurut Abang berdua nih, apakah menjadi seorang komika tuh harus bawaan lahir lucu atau bisa belajar secara teknik gitu? Bawaan lahir sama teknik. Iya. Sebenarnya lebih bagusnya itu kalau dia belajar teknik ya. Belajar teknik. Ada juga orang yang datang memang udah lucu. Kadang ada account kita diam pun lucu kita. Iya. Iya. Ya. Itu mungkin bakat, tapi tetap untuk di dunia panggung stand up comedy itu
harus belajar tentang format, cara menulisnya, teknik dan lain-lain untuk sebagai pendukungnya. Iya, iya. Kalau bakat tadi itu bisa dibilang itu mungkin gift yang bisa jadikan untuk personanya dia tuh menjadi seperti apa. Karena kan ini ya stand up comedy ini terkadang di tongkrongan lucu, internal mungkin jokesnya. Jadi pas sudah ke show udah nggak makan nih, nggak masuk nih, makanya perlu belajar lagi. Jadi sama aja, sebenarnya nggak di stand up comedy aja ya. Kayak di dunia bola kita bilang Messi sama Ronaldo lah. Iya. Iya. Ada yang bakat bawaan dari lahir, ada yang memang betul hasil kerja keras. Gitu. Jadi dua-duanya nggak salah, dua-duanya bisa dicoba. Belum tentu nggak bakat itu nggak lucu. Betul. Iya. Tapi kalau bawaan lahir itu bisa dibilang bonus lah ya. Bonus, gift. aja ya. Yang selebihnya kita harus belajar nih, Iya. harus bangkit gitu Gio. Karena Kayu kayaknya punya bakat kayaknya. Ntar ya aku gabung ke komunitas Bang Jo dan juga Bang Fitra Tapi ya. boleh yang rame-rame gitu nggak? Apindo. Yang kayak Kenapa? opera-opera gitu. Kenapa? Nih ya, lawaknya. Kenapa? Lawak yang rame-rame itu, opera-opera. Oh iya, belajar dulu dong. Teater tuh jatuhnya kan? Teater ya. Belum bisa yang kecil udah maunya yang besar aja nih show-nya gitu ya. Oh iya Bang Fitra dan juga Bang Jo, di era media sosial sekarang ini kan gampang banget viralnya, gampang banget dikenalnya gitu, apapun itu jenis kontennya. Kalau menurut kalian berdua, ini apakah komedi ini jadi lebih mudah berkembang atau justru lebih sulit di tengah perkembangan teknologi sekarang ini? Bang Joni sebagai pelakunya nih. Nah, Kalau menurut aku justru lebih mudah berkembang gitu, karena kan didukung juga. Dulu kan kayak contoh dulu sama sekarang lah gitu ya kan. Yang kita kerjain sekarang nih lah kan. Misalnya, ini kan komedian kita di sini kan. Dulu cuma orang bisa lihat, cuma dengar suaranya nih. Yeah. Sekarang udah bisa lihat visualnya nih. Jadi mungkin ada ekot tertentu yang nggak bisa didengar dari radio. Sekarang udah bisa dilihat dari visual gitu. Jadi ini kan lebih memudahkan juga. Yeah. Tapi kan tergantung juga kepada komikanya nanti. Apakah materi dia bisa menjadi sebuah inspirasi atau blunder kayak gitu. Itu pandi-pandi lagi lah. Tapi yang pasti dengan perkembangan sekarang teknologi ini nggak bisa dibilang jokes pun sekarang udah bisa dibuat visual gitu kan. Betul. Jadi nggak hanya pas anak komika ini nulis kayak gitu cuman habis di panggung, nggak sekedar itu aja kayak gitu, bisa divisualisasi juga gitu. oke. Betul. Dengan hadirnya teknologi Betul. makin keren Bang ya. Iya, Iya. jadi sangat membantu ya, Sangat membantu. nggak menghambat sama sekali, Iya. ya. Karena kita nggak bisa melawan zamannya juga nih Gio, zamannya Iya. udah di teknologi semua, digital semua. Digital gitu semua ya. ini kan kayak inilah kita bilang kan kita bangga nih kan di RRI Pro 2 Takeng ini. Wow. Dulu waktu saya kecil play lesson itu di rumah sama nenek itu. Dengar radio. Dengar radio Iya. ya kan, walaupun banyak dulu radionya kan sebelum kayak sekarang nih. Kalau sekarang kan ibaratnya berapa orang yang dengar radio nih ya kan, tapi dengan adanya teknologi sekarang, wah udah bisa lihat visualnya nih podcastnya nih. Iya. Nah, ini juga nggak penasaran lagi kan, orang dulu kan kayak mana kayak ngomong nih orangnya ke. Nah, Kadang nggak ada pun jarinya sebelah nih, kan ada kayak itu. Kadang alien pun yang ngomong nih ya kan. Kalau dengar suaranya si Polan ini ya. gitu ya. Dan dulu kan apa coba kelebihan radio nih? Coba mengingat masa-masa kenangan radio itu, kelebihan radio ini itu apa? Apa tuh? Kupon. Kupon. Sekarang nggak pakai kupon lagi. Iya. Langsung WhatsApp aja gitu Ketika ya. kita mengirim salam sama adik kita pun yang di Arul Kumar, kadang-kadang kita kan harus pakai kupon dulu. Ya kan, kasih lagu pakai kupon dulu, kuponnya dibeli. Dan sekarang Iya. kan kalau mau kayak gitu sekarang tinggal WA kayak gitu. Dulu pakai kupon ya? Iya dong. Oh iya. Tahun berapa lahir? Nah, 2000. itu dia. Oh, belum hidup, masih kami kupon belum Masih hidup. direncanakan. Zigot masih zigot. Bang Jo. Jadi itu memang dulu radio di Takengon ini Iya, pakai kupon. Pakai kupon. Jadi kan ada salah satu radio swasta lah gitu di Takengon ini yang terkenal dulu kan. Jadi anak-anak muda Takengon ini kalau udah sore itu, jadi kuponnya nih setiap kampung tuh kayak ada calonya gitu. Iya. Jadi kita beli kayak 5.000 dapat Iya. 3 gitu ya kan. Oke. Nah, jadi setelah kita isi kupon, nanti kan di situ ada kirim salam untuk siapa gitu, isiannya kayak gitu. Formulirnya lah, form kupon itu kita isi. Nanti pas jamnya siaran dengan acara itu, nanti kita langsung nungguin kayak gitu. Dan Dibacain. si doi juga nungguin di sana gitu.
Nanti kupon kita dibacain gitu gitu. ya. Dan itu menjadi suatu deg-degan kayak gitu. Kadang-kadang kan ini salamnya dari Bang Jo nih untuk Dek Minah yang ada di Arul Kumar. Kata-katanya Dek Minah jangan lupa maem ya. Itu dulu. Ya dulu seasik itu kayak gitu kan. Apalagi sekarang udah bisa lihat visual. Iya. Tapi kita nggak tahu ya, dengan teknologi yang udah maju gini mungkin kadang nanti ada masanya bosan, kita akan kembali ke kupon lagi. Jangan kayak Jangan yo. Jangan. Terus aja. kan sempat nyiar juga dulu. Aku kan sempat nyiar juga di salah satu stasiun radio lah di sini. Iya. Dan itu udah beralih dari masa kupon, udah naik satu tingkat itu ke SMS. SMS. Ke SMS. Masa-masa ketik 100 pagar Iya, ya kan. beli paket SMS. Mau kali juga ada yang paketnya kirim satu SMS gratis 100 SMS Iya. gitu. Aduh, zaman kapan sih itu? Belum hidup. Mesti Pak, mesti. Lama banget hidupnya segitu. Enggak, dia masa-masa itu masih bayi Ya kan. makanya saya pakai baby. Gio. Oh ya, Aduh. BB ya, BlackBerry ya. Berry. Oke. Inpad kawan aku nggak sombong pas di chat sombong. Itu ya Gio ya, masa-masa itu ya. Asli Gio. Jadi dia broadcast SBC. Apa SBC ini pertama kan? Sorry broadcast. Oh. Nggak suka DC. Apa lagi DC nih? Dia kontak. Tapi kalau bahasa disingkat-singkat ini udah muncul sekarang di kalangan Gen Z sih. Yap. Oh ya. Singkat-singkatin kata gitu kan. Kalau itu kayaknya bukan di kalangan Gen Z aja tuh Kak. Oh, yang tua-tua juga ya. Dulu pun kayak gitu. Kayak mana nih jadinya BKPW apa tuh balik kuna pakat wah. Nah. BTW gitu ya. Oke, ini banyak banget yang nonton. Terima kasih, ribuan mata memandang di channel RRI Takengon Halo ya. semuanya. Halo semuanya. Halo. Ya, Hai, typing aja, ntar kita bacain ya. Mungkin ada kerasahan, mungkin tanya-tanya karena udah nggak zaman ketik rek spasi rebek lagi. Langsung aja tanya di sana ya, teman-teman Pro 2 ya. Jadi kalau mau WhatsApp pun juga boleh, di typing langsung di live chatnya RRI Takengon Channel juga boleh. WhatsAppnya di 0813 8882 945. Kita jeda dulu nih bareng Bang Fitra dan juga Bang Jo. Ya, sekarang kita balik minum dulu lagi. ya. Minum dulu lah. Kan dari tadi ketawa mulu nih. Kalau saya kan sambil minum dari tadi ya. Iya. Mohon maaf. Enggak, kami lihatin terus Bang. Oh, Oke. ya, Bang. Kita masih di podcast Pro 2, teman Terbaik kamu.
Bentar Mi. Ada pesanan dari Jordan. Ngapain sih, Pi? Ke gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, tapi aku baru aja diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Ini baru enak. Bentar Mi. Ada pesanan dari Jordan. Ngapain sih, Pi? Ke gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, tapi aku baru aja diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. ini baru enak. Bentar Mi. Ada pesanan dari Jordan. Ngapain sih, Pi? Ke gua aja. Lepaskan tengah. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, tapi aku baru aja diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan fokusnya ke banyak. Ini dari mana? Yes, menang. Aku di Pro 2. Tapi, Devi, Aku di Pro 2. Jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. ini baru enak.
90,6 Pro 2 RRI Takengon, teman terbaik kamu, masih di podcast spesial Hari Kebangkitan Nasional. Sore ini masih bareng Ayu dan juga Gio. Yeah. Dan juga masih bareng siapa, Gio? Ya di sini ada Bang Jo dan juga Bang Fitra. Iya. Sebelum kamu nanya, kamu dari tadi kayaknya nyimpen pertanyaan terus nih si Gio. Aku mau sapa-sapa dulu nih Sapa netizen yang nonton ya. Yang udah gabung di RRI Takengon Channel, ini rame banget. Ada siapa ini? Ada Kiamah Bangkit Iseng Kondo Sopo. Ini bahasa Jawa nih, Gio. Ora popo. Iya. Enggak popo. Bangkit Iseng Kondo Sopo katanya. Nek aku kan rondo yora bangkit katanya. Semangat teh. Semangat ya. Bangkit ya di Hari Kebangkitan Nasional. Terus ada Ultraman. Oh, Ultraman Yongma. Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang. Yes. Tagar 2026 katanya. Ada Kak Rora Ine, wow katanya. Gayo banget gak tuh ya? Ini wow. Bang Kadal, sapa aku dong yo katanya. Bang Kadal nih nonton nih. Halo Kadal, jangan lupa untuk kalian semuanya ya, ini mau ntar lagi mau kurban, hubungi Kadal nomor di bawah ini. Betul. Lengkap di sana ya. Mau model apa semuanya ada. Ya, karena Kadal ini adalah seorang agen showroom kendaraan dunia akhirat. Mau beli yang versi kambing, lembu, sapi ada di dia. Biri-biri juga ada. Betul. Ada. Wah. Pokoknya agennya pakai HU dia, tenang aja. Iya. Kalau untuk Bang Ultraman nggak ada ketanya jawab, katanya ada yo, tanyakan terus katanya kan. Terus ada Tegar Selisih Marah, 2 kata lucu katanya. Oh ini kasih challenge dia 2 kata lucu nanti ya. Okay. Terus yo anak komunitas semua isinya ini ya. Untuk kakaknya 2 kata lucu. Kok untuk aku sih? 2 kata lucu. Hahaha. Betul. Gitu ya. Terus ada Viandi, Bang, jangan lupa warungku Bang Yoh katanya. Viandi Wahono. Oh, Viandi Wahono. Viandi ini adalah komika juga. Di ini ya, member komunitas juga dia. Siap. Oke. Sonanya sebagai penjaga warung. Penjaga warung. Depan rumah betul. sakit. Warung makan ya? Warung makan depan rumah sakit. Aku pernah beli Oh, di warung makan Wahono. dia. Jangan-jangan kakak yang nanya Bunga kates. Bunga kates pahit. enggak, aku nggak ada. Aku tahu bunga kates itu dari dulu memang pahit ya. Sama kayak pahitnya kehidupan. Iya. Gitu ya. Ada yang nanya lagi, Kak, mau nanya nih gimana cara open mic katanya ya. Terus Kak, cara gabung ke komunitasnya kayak mana sih? Mungkin ini jawab aja dulu langsung ya, Bang Jo, Bang Fitra ya. Gimana cara gabung ke komunitas? Gimana cara mau open mic gitu? Kalau untuk gabung bisa langsung datang aja waktu kami open mic. Atau kombut. Ya kombut. Jadi gini, kalau mau jadi seorang stand up comedian itu hal pertama yang harus dilakukan adalah menghubungi komunitas terdekat yang ada, tanya-tanya. Nah nanti datang ke acara open mic, kayak nonton dulu, pulang dari situ nanti baru latihan. Karena kami setelah pulang itu ada sesi evaluasi, di mana situ ada kombutnya lagi. Ya mungkin stand up terdekat tuh mungkin ada di rumahnya stand up Indo Jagung Jagat misalnya gitu. Jauhnya. Atau stand up Takengon guys, Takengon. Siapa tahu kan ada stand up Indo kecamatan mungkin. Kalau nggak ada berarti stand up Indo Takengon. Cara gabungnya itu aja, tidak ada isi form tertentu dan juga tidak mengharuskan kamu memiliki SKCK. Yes. Yang jelas kamu anak baik-baik lah. Anak baik-baik. Gitu ya. Karena kami yakin semua orang itu baik, dilahirkan Iya. baik. Jadi kalau mau belajar open mic langsung bisa hadir di acaranya, acara OVR-nya di malam minggu gitu ya, Di Bang malam ya? Minggu. Jangan lupa datang. Jadi kalau mau coba-coba tampil aja gitu ya. Dan malam minggu ini juga jangan lupa. Jangan lupa, malam minggu nih. Malam Sepang. minggu nih, betul ya. Iya, Kita ramaikan kembali. ada bocoran nggak malam minggu nih yang tampil itu siapa aja? Banyak sih Kak. Banyak, salah satunya Aku ini udah ya, pasti. Fitra ada Kadal. Kadal, Kim Jong Un mungkin ada nanti Presiden Korut juga. Serem ya? Nggak ada kerjaan banget, Kim Jong Un datang ke sini. Nembak rudal. Makanya nggak ada kerjaan ya datang ke sini ya. Premisnya di Selat Hormuz. Udah tahu ya teman-teman ya gimana cara open mic sama cara gabung ke komunitas
komunitas stand up Indo Takengon ini ya. Yes, betul. Oke, kita lanjut lagi ngobrol-ngobrol nih. Kita belum tutup ya podcastnya, masih lanjut ya, karena kita masih merasa lucu ya Gio. Kita tahan aja mereka berdua gitu ya. Ya, Tadi kamu jangan-jangan ada, kita sedang mengetawakan hidup kita ini. Iya. Apa ini? Apa ini? Kamu tertawakan aku tertawakan kamu gitu ya. Kan menarik Kak, terkait dengan stand up. Ah. Karena ternyata bukan cuma musik aja yang ada genre. Ternyata stand up comedy juga ada genre. Iya. Gitu. Betul. Kira-kira apa aja Bang genre-nya? Banyak ya? Mungkin bukan ke genre ya, lebih ke personanya. Personanya, perbedaannya. Ada beberapa teknik yang harus dimainkan di dalam stand up komedian, di dalam acara stand up komedi, dan para komediannya ini atau komiknya punya teknik ataupun kekuatan masing-masing. Iya. Ada yang jago di observasi, jadi dia mengandalkan verbalnya, dia mengobservasi suatu hal langsung jadikan bahan komedi. Ada yang depain, depain mungkin mau lihat yang dia mukanya itu bang, apa namanya? Datar, nggak ada intonasi, jadi orang denger atau ngeliatnya lucu kayak Dodit gitu. Mungkin yang tahun kemarin ada Fajar Mukti. Nah, ada yang absurd. Iya. Yang absurd itu yang bentuk komedinya nggak masuk akal, Iya. yang sulit diterima nalar, tapi kita dengerin nontonnya lucu aja. Kayak terima nggak terima tapi lucu, brengsek gitu ya. Jadi gaya-gaya penyampaiannya yang memang tergantung orangnya Betul. gitu ya. Ya, ada juga yang mungkin modelnya full act out gitu Full ya. act out. Kayak di Indonesia tuh ada Pras Teguh, Oh iya. Di Pamungkas, di Pamungkas. Itu kalau stand up itu full act out itu. itu dia setupnya itu verbal. Ya. Punchline-nya itu menggunakan gerakan biasanya. Oh, untuk penyampaian pesannya ya di Iya. gerakannya. Oh. Iya gitu. Tapi Juliet kan di stand up comedy kan ada juga yang kayak dia tuh brandingnya sebagai ini, branding sebagai itu. Apakah dengan branding itu apakah tetap terus bertahan seperti itu terus? Panggung wajib. Panggung ya. Wajib itu. Itu jangan dirubah karena orang mengenal kita dengan itu. Betul. Iya. Selagi masih bisa dipertahankan digunakan personanya, pertahankan karena setiap komik memiliki ikonik masing-masing di diri dia gitu kan. Oh ya, gimana? Jadi teringat Regen dengan Marah-marahnya. Kan sampai sekarang kalau beda kalau di TV. Iya ya. Kadang-kadang di TV juga masih menggunakan persona dia yang marah-marahnya. Oh iya ya. Berarti itu memang udah bawaannya ya. Kalau bisa biasanya itu karena gini kan komika ini adalah ketika orang suka sama idealis kita, sama persona diri kita. Iya. Jadi kalau seorang orang udah suka sama idealis sama persona kita ya pertahankan kayak gitu. Jangan melenceng dari konteks gitu. Oke. Tadi terkait ide ataupun skripnya gimana tuh Bang Fitra, Bang Jo? Apakah setiap mau show itu harus persiapkan dulu, kita angkat isu ini gitu? Atau memang ada yang nggak relate sama kehidupan sama sekali? Itu mungkin kayaknya lebih ke tema-tema ya. Kayak ke tema-tema kalau yang perlu memang misalnya kayak Agustus lah nanti kita buat open mic, misalnya kemerdekaan, wajib nih nulis semua anak-anak nih kemerdekaan. Kalau malam-malam minggu biasa kayak malam minggu biasa itu masih dengan materi masing-masing gitu. Karena kan ini juga akan berlaku baik itu di Takengon mau di Banda, bahkan di TV sekalipun mereka kalau di awal-awal itu ya bebas dulu. Nah tema-tema itu akan hadir ketika nanti show ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 menyesuaikan lah. Nggak harus selalu dengan tema yang kita buat gitu. Menyesuaikan aja. Oke. Kalau sekarang ini komunitas stand up Indo Takengon ini ada nggak semacam gimana ya? Mungkin pengawasnya yang selalu memberikan arahan gitu untuk komunitas ini, yang mungkin yang memberikan pengarahnya itu udah senior banget lah gitu. Atau collab dengan komunitas luar yang selalu memberikan perhatian untuk komunitas stand up Indo Takengon ini biar gini loh katanya. Biar bagus gini loh kawan-kawan gitu. Ada yang mengawasi atau mengajari gitu. Kalau mengawasi mengajari enggak juga kayak lebih ke sharing-sharing aja. Sharing. Kalau sama komunitas-komunitas yang udah besar gitu kayak komunitas 061 Medan ya. Medan itu kan udah besar itu. Maksudnya dari komunitas itu pun udah melahirkan beberapa komika besar kayak gitu. Betul. Sampai jadi komik nasional. Jadi kan sharing-sharing itu wajar lah kayak gitu. Oke. Ada yang tanya lagi nih, kita bacain ya. Apa tuh? Oke, mau tanya Bang Jo, belajar stand up di mana? Terus awal mulai lucunya dari mana? Sejak kapan? Ini pertanyaan 3 nih. Yang mana dulu? Maksanya nih? nanya itu dia ya. Itulah ya. Terus pertanyaan kedua dari Tegar. Kalau enggak 2 kata lucu, jokes-jokes lucu dulu Kak.
jokes lucu. Jokes. Ya. Jangan jokes. Ah, itu udah itu. Jokes itu lucu itu. Aja bagus. Aja bagus. Emang. Gara-gara Kayu. kamu tegar aku kena roasting nih. Itu udah lucu itu. Kayu Oke. kocak. Jokes. Terus pertanyaan yang 3 yang diborong nih nggak dijawab. Yang mana tuh? Belajar stand up di mana? Terus awal mula lucu di mana? Sejak kapan? Kalau belajarnya tetap di stand up Indo Takengon. Kalau kayak terus selanjutnya tadi? Awal mula lucunya di mana? Sejak kapan? Kalau lucu itu relatif ya. Maksudnya nggak bisa saya tentukan mulai lucunya kapan gitu. Tapi menurut saya ini udah lucu dari dulu aja. Bonus. Gemes gitu kan, lucu kayak gitu. Aku tuh ingat Bang Jo. Wajah-wajah pengen ditampar kan ada tuh kan. Kalau bapak-bapak ngamuk kayak gitu, ini pak wajah saya nih pak ditampar nih ya gitu, wajah-wajah lucu. Tapi imut aku gitu. dulu jujur pernah kesel sama Bang Jo. Oh iya, biasa itu manusiawi. Di masa-masa dia masih suka podcast di lampu merah gitu ya, vlog gitu ya, nge-vlog gitu kan. Ini orang ngapain lagi macet-macet gini, lewat-lewat aja gitu kan. Kesalnya nggak lebih sih, cuma bilang gitu ngapain gitu ya. Iya. Rasa macet juga. Nanya gitu ya kan, gara-gara saya macet gitu ya kan. Iya. Padahal saya Di lampu merah loh. karena body saya ini udah sama-sama teratak pesta Pi. Buat macet jalan ya kan. Yang kakak ini nggak tahu menjawab kita tuh kan. Ya, kami sebenarnya itu lagi riset materi itu. Menggembel. Antara riset materi sama real life ya, sama. Kalau dulu menggembel, sekarang meng-CEO ya. Ngeri. Oh iya, karena kami pewaris sang letot gitu ya. Sang letot telah tiba. Beri aku arak. Pernah nggak sih kalau kalian berdua itu mau show diminta gitu, mau ngerosting seseorang? Wadah. Ada. Sering. Bahkan apalagi kalau udah masa politik gitu ya. Ya. Karena kan stand up Indonesia Nggak bahaya tak? selain industri untuk membahagiakan orang juga salah satu alat untuk politik gitu. Betul. Dan itu nggak bisa kita hindarin. Politik butuhnya bargaining nama yang bagus, value yang bagus. Komika butuhnya duit. Nah, Kalau dan dibilang- itu simbiosis mutualisme yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak ini. Setuju. Dan kita terkadang diminta roasting, bahkan kan kita lihat kemarin capres-capres kita sebelum ini kan ada sesi roasting kan. Jadi memang kalau untuk roasting ini nggak pun dia di acara politik gitu, di acara-acara corporate mungkin, acara-acara tertentu itu ada yang request kita untuk ngerosting gitu. Ini RRI mau kita roasting nih. 2 jam kita roasting. Boleh. Aku udah tadi malu gara-gara jokes. Gara-gara jokes. Belum sejam banyak keresahan nih. Dari Oke, parkir dulu lanjutkan, nggak? Pak. Dari parkir dulu. Parkir aku. Lanjut Gil, sebelum kita close untuk podcast sore Terkait ini. dengan tema hari ini Bang ya, bangkit lewat tawa dan karya anak muda. Kamu bahasanya romantik banget dari tadi ya. Yes. Apa sih? Ya, bujangan ya. Bujangan. Bujangan. Kayaknya nunggu harga emas 5 juta bernikah. Tunggu lagi Bang, nunggu nih. Ya, ini udah simpan di sini. Oke, lanjut Gil. Oke Bang, dalam semangat kebangkitan nasional ya. Apa sih arti bangkit menurut abang-abang di sini? Bang Fitra dan Bang Jo tentunya. Apa bangkit kue? Kue Bukan. Jangan Bukan. bangkit dari kubur ya. Bangkit dengan tawa ya temanya ya. Aku sebenarnya bingung kalau dibilang bangkit dengan ketawa. Apalagi untuk anak muda zaman sekarang kan. Melihat pemerintahan dan semuanya mau dilawan gak bisa ya udah kita ketawain aja sih sekarang. Iya. Karena kayaknya kalau masalah melawan bukan tugas kita Bang Gah. Ya. Itu Ferry Irwandi tuh. Belum ngomong udah lucu. Ya. Itu kalau kami bangkit dengan tawa itu mungkin hanya menjadi obat. Iya. Jadi obat kayak misalkan siapapun yang merasa terpuruk datang ke acara-acara kami, satu yang kami janjikan mereka lupa sama masalahnya, selesai acara tuh datang lagi masalahnya. Nggak pernah selesai dong masalahnya. Ya. Selama ada keresahan sudah lucu. Kalau menurut aku bangkit dengan tertawa itu personal dulu ya, diri sendiri dulu nih, jangan ke umum dulu ya kan. Ketika ketawa itu tanpa beban pikiran, lepas aja kayak gitu. Nah, kapan saat ngelepas itu? Karena saya ada seorang ayah sekarang ya kan. Yes. Mohon maaf untuk yang Bang Fitra.
Itu kita urus nanti. Kak. Kami next Kalau time, Bang Jo seorang ayah, aku seorang ibu. Ketika semua kebutuhan anak dan istri itu terpenuhi, terus itu menjadi sebuah lega kayak gitu. Wow. Terus bisa bangkit. Iya, proud of you Bang Jo. Baru bisa bangkit gitu. Tapi kalau untuk umum kayak gitu, kalau untuk keseluruhannya menurut aku bangkit melalui Tawa ini di hari momen yang sangat sakral ini, kebangkitan nasional ini, menurut aku ketika kamu masih bisa mencari rezeki tanpa masalah apapun. Iya. Catat. Pakai di. Pakai di. Catat. Oke. Catat teman-teman yang di YouTube. Iya, ini Bang Fauzi juga bilang Bang Jo belum stand up aja udah lucu katanya. Ya, ini sit down sekarang nih. Ini lagi sit down nih sekarang. Iya, sudah. Kata Pak Katim, Bang Rian, luar biasa nih kalian berdua, memang luar biasa. Oke deh, hampir di penghujung nih waktunya ya. Ya cepat kali Pit ke? Iya, cepat kali ke. Enggak terasa ke? Enggak terasa. Aduh. Ih, apa lagi tegar nih? Bang, saran jadikan Kak Ayu jadi guest star malam minggu. Nggak mau. Nggak mau. Boleh sebenarnya kan kita kan Nggak mental. kalau di Indonesia sangat bahkan bukan jarang pun hampir 1:200 ya kan komika yang cewek ya kan. Betul, cuman siapa Boah. Tapi aku setuju, Kak Ayu vibes-nya mirip kayak baby kita. Bagi kita stand up Medan ya, stand up Medan. Ya. Mirip loh. Memuji sama Boleh Kak persona Kakak sebagai ibu-ibu rumah tangga yang selalu rempong mengurusi anak dan suami. Belum ada persona mama-mama gayu di Suci Kak. Betul mama-mama gayu luar biasa tuh. Tapi kalau dibandingkan sama konten-konten Bang Jo nggak bisa dibedain pas pakai jilbab sama dasternya. bisa. Nggak bisa dibedain. Bisa. Beda di mana coba? Lucu ya kalau ngeliat mama-mama kayak Kak Ayu. Itu Belikan iPhone Udah mulai. 17. Oh, doang ketakutan. Ma beli es krim moyong, bentar tunggu bapakmu pulang dulu. Jadi, gara-gara kalian guys nggak jadi closing kita ya. Jadi ada lagi dari jasa Bang Jo kayaknya nggak tahu kalau Gio adiknya Bang Medi. Bang Medi itu termasuk mentornya ngelucu Bang Jo. Oh iya betul. Adik Bang Medi. Iya. Medi betul. Ramadan. Iya Allah udah besar aja Gio ini. Iya. Udah makan Bang. Enggak, soalnya gini, dulu waktu abangnya nikah itu dia masih bocil kali memang ini. Sekarang Bang nggak bocil lagi. Sekarang dulu segini dia. Sekarang segini. Naik 2 on enggak? Udah makan ya Bang, makannya udah gede ya. Dan makanannya pun makanan sehat ya. Berarti orang Sepang Balik nih. Iya. orang Sepang Balik. Satu Betul. kampung Makadal. Simbal. Oke deh guys, kita mau dengerin closing statement dari Bang Fitra dan juga Bang Jo sebagai komedian di Gayo ya, yang tergabung di komunitas stand up Indo Takengon. Sebelum kita close, apa yang mau Bang Fitra sama Bang Jo sampein? Boleh? 1 menit boleh? Apa ya, kalau aku mau ngomong terima kasih untuk semua teman-teman stand up Indo Takengon, warga Takengon beserta Benar Meriah. Jujur, aku agak kaget sama Bang Paijo juga ngeliat animo stand up yang sekarang tuh lebih diterima dibandingkan yang dulu. Yang sekarang tuh penontonnya udah bisa menerima semua jokes-jokesnya, mereka udah paham ini tuh cuman jokes, ini tuh cuman candaan. Kami juga membuat materi itu niat untuk tertawa bersama. Nggak ada niatan untuk menyakiti hati siapapun terkait orang yang nama kami sebut atau instansi atau apapun. Itu kami cuman pengen senang-senang aja, pengen berkarya bersama. Semoga untuk semua warga dan seniman di Aceh Tengah bisa saling support. Jadi tujuan aku mungkin sama semua seniman Takengon untuk warganya, bagaimana caranya supaya kita nih para masyarakat dan senimannya bisa goyo nasional dulu ke situ. Oke. Luar biasa. Semangat Bang Fitra, lanjut Bang Jo. Baik, closing statement saya kali ini sangat luar biasa ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah Ini salah. kamera ini kameranya. Iya. Ya saya hormati itu. Untuk istriku, I love you. Wajar. Semangat karena kamu hamil anak kedua. Yeay, selamat. Selamat. Untuk nenekku. Ya. Ini kan closing statement, Pit. Nek, semangat. Semoga hajinya mabrur. Amin. Amin. Sebutkan nama kami di sana ya, Nek. Ya, amin. Dan pulang dengan selamat. Iya. Karena ini jujur nih, jujur ya. Oke. Masuk di closing statement nih. Oke. Masa nenekku bilang pas belum berangkat haji, kadang aku nggak pulang pun katanya.
Janganlah. Itulah. Di satu sisi siapa yang nggak pingin tinggal di tanah suci gitu Iya. ya kan. Di satu sisi ini cucunya ini gimana ini? Dua makna nih ya. Dua makna ini. Jadi antara musendang musede itu masih buah si malakama tuh kan. Iya, beda tipis. Beda tipis. Terus kerja apa nih di sana, Bang? Udah tua Pit. Udah umurnya udah Nggak jadi sedih. hampir 100. Nggak jadi sedih. Ini orang kayak maraton ini mau dibuat Nggak jadi part yang ada ini sedih-sedihnya ini kok mau dimasukin ke ini. Tapi Oke. itulah luar biasanya nenek itu umurnya mau hampir 100 ya. Iya. Tapi alhamdulillah dipanggil naik haji. Maksudnya masih diberikan kesempatan gitu kan. Nggak semua kita dapat usia bonus kayak gitu. Di sini masih jalan. Terakhir dapat kabar kemarin di sana udah naik kursi roda. Jadi warisan. Belum direcak, Bang. Enggak. Sehat-sehat nenekku. Dan Sehat-sehat. untuk anak stand up Indo Takengon, nulisnya lebih rajin lagi. Habis itu semoga exposure kita lebih tambah. Iya. Betul. Terus untuk masyarakat Takengon jangan lupa untuk nggak usah hadir kalian malam lain-lain, malam minggu aja. Iya. Ya kan, kalau mau nongkrong di Sepang silahkan nongkrong di Sepang. Tapi kalau mau cari hiburan mungkin kalian udah penat dengan yang ada. Mungkin di sana live musik, Kalian mau nonton malam minggu yang ketawa-ketawa silahkan datang ke Sepang. Iya. Bang, di mana ke Sepang Cafe itu? Pas di sebelah Pendari Takengon. Betul. Ya. Ataupun di dekat pintu masuk GOS. Dan satu lagi, Bang. Untuk semua yang mau jadi komik itu bukan cuma karena dia harus orang Takengon, Bang, kan? Ya. Mau orang Meriah, mau orang Lampahan, Mau orang Lampahan. mau orang Arul Kumer, Angkup, mau dimanapun. Berawang Gading. Berawang Gading boleh. boleh. Cipang Cipang Bali. Bali boleh. Termasuk kamu ataukah kamu masyarakat planet Mars boleh. Boleh. Baik kamu masih penerima manfaat MBG masih juga boleh. Dan kami tidak memandang desil. Iya. Ya, kami tidak memandang desil. Semua boleh gabung. Kamu boleh Gabung. gabung dan kamu terserah bebas. Waktu kemarin pilkada milih siapa? Bebas terserah. Kami tidak memandang itu semua. Oke. Kalau mau nonton ataupun gabung dari stand up Indo Takengon, silahkan. Kami Iya. sangat menerima kalian semuanya. Welcome guys. Welcome. Jangan sungkan-sungkan untuk gabung. Ya, buat yang berdua juga ini ya, tolong Siap. ya. Dan kalau bisa penyiar-penyiar yang lain juga tolong. Siap. Coba-coba. Karena ini kan ini RR ini Iya. radio terbaik nih. Betul. Se-Indonesia. Radio yang paling konsisten dari Paling teman-teman. konsisten. Wow, terima Dan kasih Bang Jo. Bang ini Fitra. radio yang bisa didengarkan dari Sabang sampai Maroke. Ya betul kan Fit kan? Nah, jadi untuk penyiar-penyiar yang lain kan ini gabunglah di sini. Iya. Apalagi RR ini salah satu radio terbaik dan banyak acaranya Fit. Bus. Iya. Bos. Manakala nanti di Festival RRI 2026 Kita diundang. ada stand up comedy. Amin. Dan Amin. bilang juga sama nenek yang lagi di Makkah bisa dengerin kita di sana Amin, ya. amin. Melalui aplikasi RRI Digital. HP-nya titu-titu dia Kak Oh, titu-titu. Oke Nenek deh. soalnya. Kalau begitu kita benar-benaran closing ya teman-teman. Yuk, Ya, thank you buat semuanya. Thank you. Terima kasih buat Bang Fitra, Bang Jo. tunggu. Apalagi? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ih, belum. Aku masih mau ajakin. Enggak Kita- itu tadi kan Oh aku iya, closing statement-nya ya. betul, Ya, betul. itu mudah-mudahan untuk nenek Bang Jo sehat-sehat di Mekah dan bisa menunaikan ibadahnya sampai tuntas gitu ya. Amin, Amin. amin. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, yang udah typing, yang udah tanya-tanya ya. Untuk sore ini ribuan yang nonton, luar biasa sekali. Ya. Terima kasih untuk sobatku, partnerku Thank you. Gio yang terus aku tahan di sini ya. Belum pulang udah dari. Belum pulang, ntar lagi pulang. Dan spesialnya terima kasih untuk Bang Fitra dan juga Bang Jo. sama-sama. Terima kasih juga. Sudah berbagi ya di Pro 2. Jadi teman Pro 2 ada satu kata untuk kamu ya. Apa itu? Tidak harus kaya untuk bisa berbagi karena satu pengetahuan kecil yang kita ajarkan bisa jadi harapan besar untuk orang lain. Ya, jokes Sore hari ini. Ya, jokes. Jadi kita baru tahu nih di balik stand up comedy itu banyak ilmu yang harus mereka siapkan buat skrip gitu ya. Ide-ide Betul. apa yang harus disampaikan nanti nih pas di panggung ternyata nggak lepas gitu aja, bukan spontanitas, nggak sama kayak Iya. lagu itu ya. Tak segampang itu. Oke deh Bang Job dan Bang Fitra, di akhir kita boleh Ya. sebut slogan Pro 2 teman terbaik kamu bareng-bareng boleh Ya, Oke. boleh. Oke, sampai jumpa di podcast lain waktu dengan tema yang berbeda. Mungkin bisa narasumbernya sama atau berbeda juga. Tetap di Pro 2. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
teman terbaik kamu.